Dan tidak akan berkhianat kepada Bapak. Orang itu tidak boleh berkhianat. Berkhianat itu perbuatan yang... Tapi gue boleh kritik apa? Apa gimana tuh? Pencitraan lu kurang. Gua nih nggak demen pencitraan gitu ya. Bahkan mohon maaf kadang-kadang saya tuh menghindar pencitraan gitu. Saya nggak mau bahwa ini gua yang kerjain, enggak. Malah kalau perlu sekalipun ini kita yang kerjain, orang nggak perlu tahu kita yang kerjain. Tapi kan politik butuh pencitraan, Hebat Bang. pencitraan tapi kosong, ngapain? Nah, Jakarta ini kan bicara kemacetan tuh jadi klasik. Iya. Kalau banjir gue rasakan Bang, di beberapa titik tempat juga yang tadinya banjir sekarang udah berkurang gitu. Apa sih sebenarnya permasalahan paling berat di Jakarta yang sampai saat ini itu berat diselesaikan? Ada satu mungkin yang orang belum banyak tahu, Bang. Arza Patria ini adalah seorang anaknya ulama besar. Gimana cerita lu dengan bokap dulu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue kehadiran tamu yang luar biasa nih. Seorang wakil gubernur DKI Jakarta. Lo kalau pakai seragam ini serem Bang, gue nggak berani. waduh, ini seragam nih, kebanggaan nih. Jadi gini, Ini pakai seragam dimasukin, jadi harus diet terus nih. harus Kalau diet nggak ya. perut kelihatan nih. Perut kelihatan ya. Jadi teman-teman gini, biasanya kan selama ini kan di DKI Jakarta ini mungkin yang teman-teman lihat ya nomor satunya. Sebenarnya ada peran nomor 2 nih yang juga nggak kalah penting sebenarnya. Jangan-jangan lebih penting. Gue mau gali khusus nih. Siapa seorang wakil gubernur DKI Jakarta ini, Bang Arza Patria. Ya. Bang sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Beliau ini kan kalau beliau ini udah untuk apalagi untuk kalangan aktivis lah, udah pasti tahu namanya siapa Arza Patria itu, Bang. Tapi gue pengen ngobrol dan ngulik lebih dalam tentang abang nih, Bang ya. Sebenarnya Bang, lu tuh basicnya kok kenapa tiba-tiba bisa jadi wakil gubernur? Atau maksud gue pengalaman lu apa gitu loh Bang? Ya gua kan, saya dari dulu kan senang berorganisasi bos. Gitu. Dari kecil si aktivis, senang berorganisasi, berinteraksi dengan masyarakat, dengan warga yang ada di tengah-tengah. Ya sejak kecil peduli dengan masyarakat, ikut gotong royong, terus ikut organisasi. Di mana aja di situ ada organisasi saya ikut. Mulai dari ikatan remaja komplek, ikatan remaja masjid, sampai jadi ketua umum, kemudian di sekolah di Al-Azhar sampai jadi ketua OSIS, jadi alumni Al-Azhar ya. Al-Azhar, Alpus ya, Bang, SMA. Iya, Alpus saya. Nah, kemudian juga di mana aja lah, di kampus jadi bendara senat, sekarang jadi ketua alumni di kampus, Oke. jadi ketua Kampus apa, ISMI, kampus, Bang? kampus saya di ISTN, Teknik ISTN. Sipil saya. Iya. Oke. Ya, ISMI, iya, KNPI. Iya, KNPI juga aktif jadi Senior ketua KNPI, DPP. senior. Udahlah. Pokoknya seneng lah berinteraksi ya, multi partai di situ, multi organisasi semua lah, semua ormas, OKP semua, jadi teman semua. Memang saya senang berinteraksi dengan masyarakat. Nah dari semua pengalaman lu, ini udah bejibun lah organisasi lo ya. Lu udah malang melintang di dalam organisasi kemasyarakatan, organisasi gerakan gitu-gitu semua ya. Apa yang menurut lu Bang? Menurut gua yang paling menarik selama lu ikut organisasi, ada nggak case yang ini nggak bakal gue lupain kejadian ini? Ya, jadi ya kalau di organisasi itu kan sangat heterogen lah, arti karakter masyarakatnya kan beda-beda, ya kan. Kalau di KNP itu ada istilah dari sajadah sampai haram jadah ada tuh, jadi lengkap tuh. Nah itu kita sedang di organisasi, kita tuh nggak bisa semua seperti maunya kita ya, macam-macam karakter orang. Nah di situ nikmatnya berorganisasi itu kita menghadapi karakter orang yang berbeda-beda. Dan kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Kita harus pintar tuh. Bagaimana meyakinkan orang dengan orang yang tidak paham, tidak ngerti, bahkan tidak mau tahu kadang-kadang. Itu tantangannya. Jadi nikmatnya berorganisasi ya menyelesaikan masalah-masalah. Di organisasi selalu ada masalah. Itu kenikmatan sendiri bagi kita apabila kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di organisasi. Gini Bang, gue melihat nih ya, beberapa tokoh-tokoh besar ya di dunia politik itu ada 2 karakter biasanya Bang. Karakter yang suka memelihara gerbong, bukan memelihara, artinya punya barisan. Ada karakter juga yang layaknya elang. Like kalau di tokoh nasional misalnya kayak Bung Hatta gitu ya. Yang memelihara gerbong itu karakternya kayak Bung Karno gitu ya. Gimana lo melihat ini dan lo akhirnya secara tubuh lo dan jati diri lo akhirnya lo memilih lebih, kalau lo mengkategorikan diri lo Bang, lo lebih kemana? Saya ini tipe Sebentar yang... Bang, sebelum lo jawab, karena gini, berdua ini nggak kalah penting Iya, loh. betul. Ini pun kayak Bung Hatta, dia akhirnya melakukan lobby politik di Iya, dunia, iya, akhirnya betul. menciptakan Indonesia jadi merdeka. Bung Karno dengan memelihara ininya, jaringannya semua gini. Lo menurut lo Bang, lo seperti apa? Iya, saya lebih banyak membangun persaudaraan, kebersamaan komunitas,
membangun gerbong ya. Nggak boleh ada musuh ya, satu musuh terlalu banyak ya, sejuta teman juga kurang gitu, kira-kira begitulah. Jadi saya ini selalu berusaha agar bisa berinteraksi dengan baik dengan semua orang, dekat dengan semua orang. Terjadi ini, kadang-kadang juga mungkin staf saya kadang-kadang kesel juga. Ini Pak Wagub orang terlalu ditanggepin nih, terlalu didengerin gitu kan. Ya enggak, saya kan denger, apalagi kemarin ada yang demo, kan saya dengerin dong. Kita kan harus bijak kan. Udahlah nggak usah ditanggepin, kadang-kadang kan staf kasih masukan, ya nggak boleh. Saya harus dengarkan. Kita juga harus belajar jadi pemimpin tuh yang mau mendengar. Itu jangan mau bicara aja, jangan mau instruksi aja, tapi juga harus menjadi pendengar yang baik. Pemimpin tuh harus jadi pendengar yang baik. Nah disitulah peran saya orangnya cukup sabar ya, mau mendengar, mau berinteraksi, itulah yang penting. Dalam organisasi kita harus bisa seperti itu. Jangan semuanya harus maunya kita aja, egonya kita nggak boleh. Gue sebagai saksi ya, memang Bang Ariza ini tipe karakter orang yang semuanya bisa diangkat teleponnya sama beliau ini. Semua jenis aktivis bisa nelpon dia. Gue saksi ini, emang benar, semua dikit-dikit Bang Ariza, ngadu ke Bang Ariza, gue yakin pusing pala dia loh. Ya kadang itu mungkin bukan karakter, kalau gue mungkin belum nggak mampu untuk kayak gitu Bang. Karena buat gue itu ya itu ada kayak ini ya, kayak apa? Kayak passionnya beda-beda kan gitu Bang ya. Nah, lu belum menjawab ini Bang tadi. Pengalaman lu selama berorganisasi itu yang paling nggak bisa lu lupain tuh apa? Case apa, kejadian apakah? Apa yang menarik buat lu Bang? Ya sebenarnya macam-macam. Tadi saya bilang jelaskan masalah. Saya pernah nggak enak dulu waktu di Gema MKGR dulu masih. Gema MKGR. Waktu sama-sama Gema MKGR. Iya, waktu masih di Lampung dulu, wah. Kita gerbong sama dulu. Bang Adi Aksa? Iya, sama Bang Adi Aksa, sama Erik. Dulu lagi apa ya, Munas kalau nggak salah. Kita gerbong dulu waktu itu, bagaimana waktu itu ngelawan Mas Tantio. Beda kubu lah. Wah, padahal kan anak wapres waktu itu. Waduh, seru banget waktu itu. Tapi akhirnya kan kita berteman, bersahabat gitu ya. Artinya kita berbeda pendapat di Munas. Cukup keras lah, cukup kenceng. Tapi akhirnya bersatu. Disatukan dulu oleh Pak Akbar, Pak Latif, Bu Min Sugandi, Mas Tommy dulu. Akhirnya kita kompak, akhirnya MKGR ya, Gema MKGR solid lah, besar. Zamannya, itu zaman Pak Gandhi masih ada? Belum, Pak udah meninggal. Udah meninggal dong. Tapi Bu Gandhi masih ada. Masih ikutan tuh ya? Masih. Pak Abdul Latif, Pak Akbar masih ikutan itu semua. Iya, Bang Akbar. Iya. Nah, akhirnya dari pengalaman lo itu menuntun lo mungkin secara sadar atau nggak sadar lo mau menduduki beberapa jabatan politik gitu Bang. Ya. Akhirnya lo jadi caleg DPR RI, ya. jadi anggota DPR. Betul, alhamdulillah. Pimpinan komisi sempat ya Bang ya? Iya, komisi 2, komisi 5. Komisi 2 ya. Terus sekarang jadi wakil gubernur. Alhamdulillah. Ya. Ngapain lo Bang? Ya kan saya memang senang beraktivitas berorganisasi. Cita-cita selalu kan saya memang di politik. Ya terus saya akhirnya putuskan ikut Bang Dasko, kita di Partai Gerindra saya. Ikut mulai dari awal, ikut mendirikan partai. Sampai hari ini saya saya tetap loyal setia pada partai sampai hari ini, nggak berubah saya. Saya merasa besar oleh partai, oleh Bapak Prabowo di situ bantu saya, mendukung saya, ada Pak Dasko, Pak Muzani, pimpinan semua lah gitu. Sehingga hari ini juga saya jadi wakil gubernur ya karena pimpinan partai. Enak kasih Bang jadi pejabat Bang? Ya ada plus minusnya lah ya kan. Ya kalau jadi pejabat itu kan waktunya harus berbagi, keluarga harus mengerti. Waktu kita lebih banyak buat warga, buat masyarakat daripada buat keluarga. Tapi bukan berarti kita menghilangkan keluarga, tetap harus kita cari waktu dengan quality time dengan keluarga. Tapi selama seminggu dari Senin ke Minggu itu untuk masyarakat aja, cuma cari waktu di sela-sela itu untuk keluarga. Selipin ya? Ya harus diselip-selipin. Kayaknya kalau itu mah dari zaman aktivis juga begitu kali Bang? Ya susah, memang saya dari dulu sudah hidupnya memang bersama warga, bersama masyarakat, bersama teman-teman, mahasiswa, pemuda. Itu memang jiwa saya, hobi saya. Makanya kalau ngisi riwayat hidup ditanya hobi apa nih? Saya tulisnya berorganisasi. Orang main bola gitu ya Kak. Berenang apa kayak gitu, main golf gitu ya. Kalau gua kan berorganisasi. Ya udah, organisasi hobi. Hobi dulu. Dulu waktu di Komisi 2 sama Pak Rambe, ya udah kita rapat dulu katanya. Ini kalau udah Ariza Pak Rambe katanya mimpin rapat sampai subuh katanya. Capek katanya. Bukannya jalan-jalan gitu katanya ngerapat dulu katanya. Iya. Kan banyak waktu itu kita sedang kejar banyak undang-undang harus kita selesaikan di Komisi 2. Iya. Tapi seorang Ariza Patria ini kan bisa dibilang ya, ini wagub di masa pandemi. Jadi ya kalau gue bilang kayak bagian apes lah. Dia dapat jadi wagub lagi pas pandemi lagi gitu kan. Bang, selama lu menjadi wakil gubernur, ini kan sebentar lagi ya periode sebentar lagi nih. Akhirnya nanti ini
PJ kan, habis ini kan akan dipilih PJ kan. Apa case yang buat lu pribadi akhirnya membuat lu Jakarta ini kok begini ya? Dan apa yang kurang di Jakarta? Gimana bang? Ya, jadi pertama gue jawab dulu nih, kenapa Wagub di masa pandemi. Jadi saya itu memang dalam hidup saya, Allah tuh nggak pernah ngasih saya gampang. Semuanya harus berjuang. Nggak pernah saya dikasih karpet merah. Jadi semua tuh harus berjuang dari nol. Bahkan dari minus, dari yang berat. Jadi Wagub tahu-tahu Jakarta pandemi. Saya tebak, wah nih gue ditakdirkan nih untuk ngurusin pandemi. Sesuatu yang memang tidak mudah, baru dan berat. Ya saya nikmati, saya kerjakan dari pagi, siang, sore, malam. Gimana kita bersama Pak Gubernur, semua jajaran Pemprov bisa menghadapi, mengendalikan. Dan alhamdulillah kita berhasil. Jakarta termasuk 50 kota di dunia yang terbaik mengatasi pandemi. Dipimpin Pak Jokowi, Indonesia juga termasuk negara yang terbaik lah mengatasi pandemi. Ya, kita bersyukur. Nah, karena semua kita kerja keras. Jadi apapun tantangan, hambatan, beban yang berat, ya kita harus hadapi, kita nikmati. Insya Allah bisa kita selesaikan. Tapi gue boleh kritik nggak bang? Apa gimana tuh? Pencitraan lu kurang. Nah itu memang bedanya saya nih bos. Gua nih nggak demen pencitraan gitu loh. Bahkan mohon maaf kadang-kadang saya tuh menghindar pencitraan gitu loh. Karena bagi saya begini, nggak penting kita dikenal orang, tapi yang penting kita berbuat sesuatu buat orang banyak. Bahkan bagi saya yang lebih penting adalah kalaupun kita yang melaksanakan, orang nggak perlu tahu kalau kita yang kerjakan. Itu saya begitu tuh. Saya nggak mau bahwa ini gua yang kerjain, enggak. Malah kalau perlu sekalipun ini kita yang kerjain, orang nggak perlu tahu kita yang kerjain. Ada yang klaim, silakan aja, nggak penting. Gitu loh. Saya begitu. Jadi saya malah nggak seneng tuh pencitraan, malah sering menghindari teman-teman di media. Saya suka protes, Pak ini, udah ya kalau yang kira-kira nanti pencitraan, apalagi dianggap pencitraan, saya nggak suka gitu. Saya sering menghindar itu malah gitu. Udahlah, pokoknya kita kerja saja. Apa sih orang kadang-kadang kan orang mau pencitraan apa sih? Nyari popularitas, ujung-ujungnya ada sesuatu yang mau didapat, nggak perlu. Allah tuh udah takdirkan kita di mana gitu, nggak perlu pencitraan. Kerja yang baik, yang benar, yang jujur, yang adil, nanti Pak akan sampailah pada waktunya di mana kita harus berada. Tentu yang terbaik buat kita, itu aja. Jadi nggak perlu lah pencitraan gitu. Karena memang gue dengar bang ya, banyak beberapa masalah di Jakarta lo yang handle langsung sebenarnya. Banyak gue dengar nih. Ini gue coba tanya, mau gue klarifikasi sama lo. Beberapa urusan-urusan di Jakarta yang nggak selesai akhirnya lo beresin, dan ujung-ujungnya yang bagus ada dapat citranya yang lain gitu kan. Ya kan begini. Jadi sebenarnya ya nggak juga, kita kan emang nggak butuh itu politisi. Ya kan gubernur sama wakil gubernur kan satu kotak deh, satu kesatuan ya, saling membantu, saling melengkapi ya. Jadi kalau gubernur berhalangan, saya mewakili. Gubernur mungkin harus ke jalan ke selatan, ya saya menyelesaikan di utara. Gubernur lagi ngeberesin di timur, saya ngeberesin di barat. Jadi bagi-bagi peran lah, bagi tugas kan. Kan acara tuh banyak sekali, nggak bisa selalu bersamaan gitu, harus beda gitu. Dan menyelesaikan masalah tentu beda-beda. Yang gubernur menyelesaikan masalah, saya juga menyelesaikan masalah. Sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kewenangan. Kita semua tuh tidak hanya gubernur dan saya, semua sekda ke bawah juga punya tugas masing-masing. Dan harus menyelesaikan masalah masing-masing. Gitu. Semua dibagi masalah itu. Kalau nggak selesai. Oh, ada bagi tugas yang jelas itu? Oh iya dong, kan ada masalah-masalah, ada sampai ke bawah itu, sampai Pak Lurah juga, Bu Lurah juga punya tugas menyelesaikan masalah masing-masing. Semua tuh memang beban ini harus dibagi rata. Nggak bisa beban itu dipegang semua oleh pimpinan gubernur dan wagub, nggak bisa. Harus diturunkan ke bawah agar lebih ringan dan lebih cepat dan lebih baik gitu. Contohnya kayak kegiatan-kegiatan di Jakarta misalnya yang penting itu yang akhirnya lo selesaikan tuh, bisa boleh nggak bang? Biar teman-teman juga tahu bang. Ya contohnya kan kayak pandemi, kita kan keliling bagaimana meningkatkan vaksin, ya kan, kemudian PCR agar banyak, gimana supaya donor darah juga masyarakat banyak kan. Selama pandemi itu donor dari 1.200 jadi cuma 200, kita dorong semua SKPD, dinas sampai lurah, camat semua, organisasi semua coba bikin donor darah. Program-program bagaimana pengendalian banjir kita dorong. Jadi prinsipnya konsep kita ini adalah pemberdayaan masyarakat. Gitu. Jadi kita harus dorong orang. Jadi yang namanya pemimpin itu ya bagaimana dia mampu meyakinkan, memotivasi, mengajak semua orang untuk berbuat yang baik. Membangun kolaborasi. Jakarta ini kota kolaborasi. Nggak bisa semua diselesaikan oleh Pemprov, nggak bisa. Sekalipun DKI Jakarta itu punya SDM yang baik ya, punya anggaran yang besar, tidak bisa selesaikan sendiri. Kita harus berkolaborasi, mengajak semua komunitas. Jakarta ini luar biasa
semua kita libatkan untuk terlibat aktif membangun kota Jakarta. Teknis nih bang, maksud gue gini ya. Akhirnya kan lu ini dua tahun ada ya, 2 tahun ya bang? 2,5 tahun. 2 tahun setengah ya, lu menjabat sebagai wakil gubernur ya. Lu melihat Jakarta mungkin sudah secara utuh di saat lu sudah di dalam itu kan bang. Kan kalau kayak gua kan warga DKI kan, gua melihatnya kan dari luar gitu bang. Iya. Apa sih sebenarnya permasalahan paling berat di Jakarta yang sampai saat ini itu berat diselesaikan? Secara politikkah atau secara tekniskah gitu loh bang? Apa itu bang konteksnya bang? Ya kan masyarakat tahu setiap kota itu apa sih yang dihadapi, nggak termasuk Jakarta, pasti masalah transportasi. Jakarta ini banjir ya kan, polusi udara, sampah, masalah-masalah seperti muka air tanah yang turun ya kan, permukaan air laut yang naik, itu masalah-masalah kita, banjirop. Tapi yang paling penting apapun masalahnya, apa program kita? Seperti transportasi, sekarang peningkatannya signifikan. Kita punya MRT, punya LRT, punya Transjakarta, Mikrobus, sampai angkot semua, sampai Gojek, semua sekarang terintegrasi dengan harga yang sangat murah. Ada peningkatan luar biasa. Kita ingin seperti bangsa-bangsa maju lah, Singapura, di Hong Kong, di Jepang, di Eropa, di Amerika. Semua orang tuh ingin naik transportasi publik. Nah ini tujuan kita. Supaya apa? Lebih murah. Gitu. Dan biaya juga lebih hemat. Negara lebih hemat, Pemda juga lebih hemat. Bayangkan kalau semua naik kendaraan pribadi nggak cuma macet, kosnya berapa kalau macet? Ekonomi jadi berat kan, kemudian juga pribadi keluarga jadi berat. Jadi itu kita integrasikan, tiketing aja kita integrasikan. Jadi nggak cuma moda transportasinya, tapi tiketnya kita transportasi. Belum pengendalian banjir itu kita upayakan. Kita bisa rasakan lah sekarang gimana Jakarta sebagai kota global memiliki transportasi yang baik. Ya. Kemudian banjir juga, polusi udara juga, semua banyak sekarang kita sedang mengerjakan pengelolaan sampah. Ya, 2-3 tahun lagi ini kita akan punya tempat pengolahan sampah yang modern seperti di negara-negara maju. Wah hebat lah, keren lah gitu. Investasinya bisa 3-5 triliun. Dan itu partisipasi swasta, bukan uang dari APBD atau APBN. Nah itulah tugas pemerintah, mendorong semua pihak ketiga, swasta atau masyarakat terlibat ikut membangun. Gue rasakan ya kalau kayak misalnya di tempat gue tinggal ini ya, banjir sih nggak kena gue udah. Ini mungkin lurahnya top juga kali lurah sini nih. Tapi pas gue kemacetan di Jakarta ini kan bicara kemacetan tuh jadi klasik. Yeah. Kalau banjir gue rasakan bang, bukan cuma di sini mungkin ya. Di beberapa titik tempat juga yang tadinya banjir sekarang udah berkurang gitu bang. Nah kemacetan ini sebenarnya bang bisa nggak sih diselesaikan? Bisa. Pasti bisa dan harus bisa. Memang ini tantang kan begini, tidak mudah ya. Klasik loh bang, masalah klasik loh. Memang karena semua kota negara di dunia itu tidak mudah menyelesaikan macet, puluhan tahun, ya kan? Nah sekarang komitmen pemerintah yang penting. Sekarang kita sudah berkomitmen. Kita nggak cuma sekarang kita bangun. Bayangkan kita sekarang bangun MRT. Sekarang nanti selesai sampai Ancol aja baru tahun 2027. Perlu waktu, perlu biaya yang besar. Belum LRT. LRT kita baru dari Kelapa Gading sampai Velodrome. Sekarang mau dibangun lagi. Biayanya tuh triliunan, bukan 1 miliar 2 miliar. Nah ini perlu waktu. Anggaran kita terbatas, perlu partisipasi swasta. Kemudian juga mikrobus. Apalagi sekarang kita sudah mengarah pada bus listrik. Nah ini juga lebih mahal lagi biayanya. Tapi semua itu harus kita mulai, harus kita rencanakan, harus punya komitmen yang kuat, harus konsisten melaksanakan supaya terimplementasi dengan baik. Jadi memang nggak ada pilihan. Transportasi itu harus. Dan saya yakin bisa. Sekarang coba kita mendorong masyarakat tidak hanya naik bus, ya, naik LRT, naik MRT, Transjakarta, tapi juga naik sepeda. Jalur sepeda coba kita targetkan terus bisa sampai 300 km nih. Terus kita bangun, trotoar kita bangun. Tidak hanya kita panjangkan trotoar, tapi kita lebarkan. Itu artinya kita memberi kesempatan seluas-luasnya pada warga Jakarta. Ya, transportasi yang paling umum, yang paling banyak dimiliki semua orang apa itu? Ya kan jalan kaki, pejalan kaki. Kita harus lihat seperti orang-orang di luar negeri. Trotoarnya besar-besar, nyaman. Nah, sekarang kan kita nyaman ya? Iya nyaman, enak ya. Kita punya taman yang bagus, barusan diresmikan juga kawasan kota tua, Eco Park Tebet. Banyaklah taman-taman kita sekarang bagus-bagus lah gitu ya. Jadi ruang publik, ruang ketiga harus kita siapkan sebaik mungkin, senyaman mungkin. Tidak hanya sebersih serapi mungkin, tapi sebaik mungkin. Gue menarik, kemarin gue sempat lihat sosial media lo bang, Instagram ya, gue lihat tuh.
ternyata di Jakarta ini masih ada lahan pertanian ya. Lu sempat datang ke Oh iya tempat pertanian ada ya, Bang? beberapa ada. Gue kaget itu. Oh masih ada di Jakarta pertanian Ada, gitu. di Rorotan ada. Di Gimana Cilincing itu, Bang? ada. Itu Gimana kemarin tuh? di Rorotan ada, ya kan? Ya kita kan juga ada dinas KPKP ya, nangani pertanian, ya, peternakan, perikanan. Kita mendorong lah. Apalagi sekarang ke depan ini kan seperti disampaikan Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani kan ada potensi krisis ekonomi. Nah masyarakat harus resesi. Masyarakat harus siap dengan pangan. Caranya bagaimana? Ya harus mulai nanam nih, ibu-ibu di rumah-rumah nanam, ya kan, mau cabai, mau timun, mau tomat, ya kan? Itu harus dibiasakan sekalipun tempat terbatas ya. Nah itu harus dibiasakan. Jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan terburuk lah. Kalau kayak di apa kemarin tuh waktu lu kemarin Bang Rorotan ya Bang ya? Yang di Rorotan tuh di utara ya? Utara kan Bang? Itu petaninya memang mereka yang punya lahan di situ atau yang? Ya ada yang punya, ada yang nggak punya. Gitu. Ada dia sewa atau kerjasama gitu ya. Banyak memang, tidak semua punya lahan petani. Nggak cuma di Jakarta, di banyak daerah juga nggak semua petani punya lahan. Itulah tugas pemerintah, tidak hanya menyiapkan lahan pertanian, tapi juga irigasinya. Karena gue pikirin gini Bang, kalau misalnya lahan Jakarta apakah ekonomis buat bicara pertanian? Karena lahan Jakarta udah mahal sekarang. Iya betul memang. Misalnya gini Bang ya, misalnya kita tanam cabai di Menteng gitu kan, yang jelas harganya ratusan juta per meter gitu kan. Ini cabai mau dijual berapa? Gue makan juga nggak ketelan ini gimana? Ya nggak mungkin di Menteng kita bikin lahan pertanian kan? Itu harus di daerah ya, memang di pinggir-pinggir Jakarta lah, ya kan. Sambil memanfaatkan lahan yang tidak terpakai, belum terpakai, gitu. Sambil juga meningkatkan ruang terbuka gitu. Jangan beton semua, perlu ada rumput, ada tanaman, ada hutan kota gitu. Emang kalau prioritasnya itu Bang, kalau prioritas sendiri Bang ya, Abang sendiri sebagai Wagub ya, pembagian tugasnya tuh sama gubernur tuh gimana sih Bang sebenarnya? Iya kalau ini banyak yang belum tahu nih masalahnya Bang. Ya, kalau aturannya kan sederhana saja ya, wakil gubernur itu tugasnya satu, membantu gubernur udah. Job desk-nya begitu aja. Iya, membantu. Ya, Kadis juga membantu kan, Bang. Ya, tapi dia begitu job desk-nya. Kalau dinas kan ada bagiannya di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sumber daya air, ya, bidang UMKM. Kalau Wagub apa? Membantu tugas-tugas gubernur. Diminta tidak diminta kita membantu. Nah, biasa gubernur membagi tugas atau selama ini saya sama Pak Gubernur tidak ada pembagian tugas secara khusus. Pokoknya kita saling mengisi lah gitu. Lengkapin aja. Iya, saling mengisi, ya, ngerti lah gitu kan. Ya kan semua diputuskan bersama gitu. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain. Nggak ada bicara duduk khusus berdua. Ya kalau diskusi ada, tentu ada diskusi. Artinya tidak dibagi umpamanya gubernur ngurusin pendidikan, saya ngurusin kesehatan, nggak dibagi begitu. Nggak begitu. Nggak. Pokoknya semua kita kerjakan bersama-sama. Bersama asisten, deputi dan dinas-dinas badan terkait gitu. Saat gubernur lagi keluar, lo lengkapin di ya, sini. Begitu, gitu, betul. Ya. Kalau bicara prioritasnya Bang, di Jakarta, apa sekarang? Ya kalau prioritas seperti yang tadi, masalah-masalah tadi, banjir, ya, pengendalian banjir, transportasi, sekarang sampah, ya, air bersih, ya kan, limbah, itu prioritas kota-kota, udara yang bersih, itu. Jadi kalau orang luar negeri itu mau datang atau mau tinggal, katakan dinas di Jakarta, dia tinggal, dia tiap negara itu dia lihat apa nih kelebihannya, apa nih kekurangannya. Selalu yang dia tadi, polusi udaranya, tamannya bagaimana, air bersihnya bagaimana, pengelolaan limbahnya bagaimana, tuh dilihat tuh satu-satu tuh. Gitu. Kalau itu dianggap jelek, mereka nggak mau pindah ke Jakarta. Nah tugas kita supaya orang asing, nggak cuma orang Jakarta dan orang Indonesia, tapi juga kita harus berpikir orang asing juga harus mau tinggal di Jakarta. Caranya bagaimana? Ya, Jakarta kan harus bersih, rapi, nyaman. Ruang terbuka hijaunya harus ada. Tamannya harus bagus, polusi udaranya harus bersih, transportasinya harus terintegrasi, jangan macet, apalagi banjir, itu PR semua harus gini. Jadi kita harus berpikir orang luar gimana caranya mau tinggal di Jakarta, harus begitu. Kalau kita kan kalau orang Jakarta ya karena udah bertahun-tahun dari nenek kakek di Jakarta ya apapun kita nikmati kan, nah, nggak boleh begitu. Nah, kita harus berpikir Jakarta harus lebih baik. Orang luar, apalagi orang luar negeri mau tinggal di Jakarta, itu artinya kota Jakarta menjadi kota global. Memang sekarang ini kita sudah menjadikan Jakarta sebagai kota global, sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Iya. Ada satu mungkin yang orang belum banyak tahu, Bang. Arza Patria ini adalah seorang anaknya ulama besar. Gimana cerita lu dengan bokap dulu, Bang? Iya kan, bokap kan memang dulu kan sekolahnya mungkin di disebutin kali, Bang, nama orang bokap tua. kan Pak Haji Hamidan kan dulu memang sekolahnya di IAIN di Jogja. Dia bidangnya memang agama.
kerja juga di Kementerian Agama dari mulai staf sampai Dirjen Haji dulu Bimas Islam, Bimbingan Masyarakat Islam. Ya sampai terus abis itu di Majelis Ulama ada 5 periode mungkin jadi salah satu ketua ya dari zaman Pak Hasan Basri Ya. sampai Pak Din Samsudin sampai sama Pak Maruf Amin juga bareng-bareng terus dari dulu. Ya memang bidang dia di agama begitu. Ya saya sebagai anak ya memang beda sih. Bukan agama saya. Saya berorganisasi, berpolitik ya kan. Lah kan agama juga dong. Iya. Itu kan ilmu akhirat juga, Iya. Bang. Bermanfaat buat rakyat, ujungnya Ya kan buat tentu, ya ke depan kan akhirnya kita hidup ini apa sih? Hidup ini apapun kita di bidangnya nggak cuma bidang agama, di bidang seni pun yang kita cari kan mencari ridha Allah. Iya, iya, Gitu. iya. Tujuan kita bukan di dunia, tujuan kita sesungguhnya kan di akhirat. Iya, iya. Jadi carilah akhirat, insya Allah kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Iya, 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 iya. Ini anak ulama besar loh ini. Belum banyak yang tahu juga loh. Tapi gini Bang ya. Kalau bicara harapan akhirnya Bang ya. Lu melihat kompleksitas masalah di DKI ini besar bener dan kompleks banget. Harapan lu Bang sebagai wakil gubernur yang menjabat di masa pandemi. Iya. Yang lu yakin gue pasti kepala lu banyak waktu itu fokusnya ke pandemi kan. Itu mungkin sekitar mungkin di atas 50% kali sih Oh kepala iya lu. betul, iya. Urusan pandemi dibanding akhirnya urusan yang lain gitu kan. Bang. Iya. Banyak yang terbengkalai pasti Bang. Yang diprioritaskan waktu pandemi ini terbengkalai. Dan dari sisi anggaran segala itu cukup nggak DKI? Ya memang Sebenarnya. waktu 2020 terjadi pandemi, anggaran kita sampai 53% terkoreksi. Berkurang. 53% Iya, ya? berkurang. Berapa Dan- kena itu Bang tadi Bang? Waduh, pokoknya dari yang sebelumnya diperkirakan 70, 80 turun sampai hanya 60. Ya. Nah, terus kemudian juga akhirnya program itu lebih banyak ya belanja pegawai, belanja rutin, Bantuan. pembangunan berkurang. Karena ada alokasi tidak kurang dari 5,3 triliun untuk urusan pandemi. Nah, mulai dari apa namanya Bantuan-bantuan itu. bantuan sembako, ya, kemudian masalah kesehatan, stimulus ekonomi itu 2 tahun tuh, 2020, 2021 baru 2022 nih kita kejar lagi supaya seperti tahun 2019, 2018, 2017, alhamdulillah juga ada peningkatan yang cukup signifikan. 2022 hampir normal. Nanti 2023 tentu harapan kita sudah normal. Mudah-mudahan tidak jadi resesi ekonomi. Iya, iya mudah-mudahan. Cuma tantangannya begitu. Tapi kan tidak berarti pembangunan berhenti. Kita harus mengajak juga pihak swasta. Makanya di tahun kemarin kita sudah menandatangani kontrak pembangunan pengelolaan sampah tadi ITF, ya kan. Sekarang sedang kita urus soal pengelolaan PAM, air bersih, banyak sekali pengendalian lalu lintas, berbayar dan sebagainya. Jadi terus kita lakukan pembangunan melibatkan pihak 3 swasta. Tidak semuanya membangun itu harus uang negara, uang daerah. Justru kepemimpinan yang baik adalah sejauh mana kita bisa melibatkan semua elemen, semua sektor, semua komponen terlibat ikut membangun. Tidak hanya pemikiran gagasannya, tapi juga apa energinya, biayanya juga harus dicurahkan bersama. Kalau bicara bisnisnya DKI ya, BUMD-nya maksudnya Bang ya. Menarik nggak? Ya sebenarnya seperti BUMD itu hampir seperti BUMN atau BUMD daerahnya. Dia itu bukan tidak boleh berorientasi pada profit ya, tapi juga harus berpikir memberikan manfaat. Jadi BUMD di Jakarta tuh banyak mendapatkan penugasan gitu loh. Jadi dia nggak boleh cari untung, pokoknya jualan barang. Dia nggak boleh setinggi-tingginya, justru dia harus serendah-rendahnya, tapi bagaimana diusahakan tidak rugi, kira-kira gitu. Untung sekecil mungkin, ya. Yang penting bisa berjalan gitu. Kenapa sekecil mungkin? Supaya harganya rendah, supaya harganya terjangkau. Kalau kita di swasta, mungkin kita berpikirnya karena mencari keuntungan, ya bagaimana harga sebaik mungkin, setinggi mungkin. Nggak bisa begitu. Kalau kami sebaliknya. Kalau perlu maka kita kurangin, malah kita subsidi. Kayak seperti sekarang nih, gara-gara BBM naik. Kita mensubsidi 62 triliun tuh Transjakarta. Ya. Kemudian juga mensubsidi 6 miliar lebih tuh kapal. Juga ya? Iya. Sudah kita subsidi selama ini 4 triliun lebih tuh Transjakarta. Supaya harganya tetap murah Transjakarta. Karena adanya kenaikan BBM. Daripada dia naikkan tiketnya, ya kita subsidi supaya turun. Nah, itu tugas pemerintah memang begitu. Dia harus peduli
memperhatikan masyarakat, melayani masyarakat. Jadi mengatur balancing antara Iya, kepentingan-kepentingan itu ya, Bang? harus. Pokoknya kepentingan masyarakat banyak. Karena kalau transportasi naik di Jakarta, maka dampak turunannya yang lain berbahaya. Naik semua nanti. Jadi mau nggak mau di transportasi kita jaga, tidak ada kenaikan. Nah itu yang kita lakukan. Tapi itu kan transportasi publik. Kalau transportasi masyarakat umumnya kan nggak bisa kita. Itu dengan cara pemerintah memberikan bantuan sembako atau memberikan bantuan langsung tunai seperti sekarang. Dan akhirnya warisan apa aja yang udah akhirnya Abang tinggalin nih? Ya kan kalau di terakhir Pemprov masa itu jabatan kan ini nih. nggak ada istilah warisan saya, warisan gubernur. Ini warisan warga Jakarta. Karena setiap pemerintahan Ya kan Abang wagubnya. Iya betul. Artinya setiap pemerintahan itu berkelanjutan. Gitu. Saya ingin mengajak masyarakat, negara itu hadir memastikan untuk kesejahteraan keadilan bagi masyarakat. Kemudian negara itu ada pemerintahan di setiap tingkatan dari pusat, provinsi sampai ke lurahan. Tugasnya apa? Tugasnya memastikan pembangunan berjalan. Periodenya berganti. Nah, sekarang periode Anies Sandi, terus disukan Anies Ariza. Kita melaksanakan banyak programnya pembangunan-pembangunan. Seperti tadi kita punya JIS sekarang yang luar biasa, stadion internasional, JIS tuh keren nih. stadion, kemudian Gue pengen situ doang, boleh nggak? iya boleh dong. Ada sekarang kita punya tim Taman Ismail Marzuki yang sudah kita revitalisasi, tidak kalah seperti taman-taman budaya, tempat-tempat teater seperti di negara-negara maju. Kita punya taman-taman yang bagus. Iya, banyak lagi ya. Trotoar tadi yang saya bilang diperpanjang tapi juga dilebar, jalur sepeda, transportasi diintegrasikan, terus semua bidang ya. Sampai tadi pengadaan air minum kita tingkatkan. Bagaimana meningkatkan tadi pengelolaan sampah, semuanya kita bangun. Jadi tidak hanya taman, tapi juga seni, budaya, pendidikan, kesehatan kita tingkatkan. Semua sektor ini bergerak untuk maju ke depan gitu. Nggak berasa Bang ya? Nggak berasa, udah mau 2,5 tahun. Banyak juga udah lo kerjain. Iya, sama-sama. 2,5 tahun ini. Ya bukan saya, ini kerja bersama Iya, ya. Pak Gubernur, Wagub semua sekda sampai Tapi kan gue lagi ngobrol sama Wagub. Wagub, gue mau tanya kan dari Wagub. Oh iya sama-sama. Kita kan tugasnya memang membantu. Ya, kita membantu lah. Bang, ke depan nih. Iya. Dia bentar lagi kan habis masa jabatan lo nih. Iya. Apa? Saya Rencana habis. politik lo? Iya kan 16 Oktober saya habis. Mau maju gubernur nggak Bang? Saya 16 Oktober habis. Tugas saya, ya saya sekarang ditugaskan oleh Bang Dasko, Pak Mulyani, Pak Prabowo. Apa itu? Jadi ketua DKI, ya kan? Nah tugas saya bagaimana sekarang terus memastikan DKI itu ranking 2. Oke. Caleg juga ranking 2. Sekarang ranking 2. Ranking 2 ya? Di Jakarta. Nah sekarang tugas kita gimana Jakarta bisa nggak ke depan jadi ranking 1. Oke. Calegnya bisa nggak bertambah. Itu tugas saya bersama teman-teman lainnya, bersama caleg dan struktur. Dibantu tentu oleh Bapilu, oleh teman-teman dari pusat. Kemudian kedua, juga yang paling penting dan utama gimana kita di Jakarta ini tugas saya memenangkan Pak Prabowo. Tentu kita ingin Pak Prabowo menang di seluruh Indonesia, harus jadi presiden di 2024. Nah, saya sebagai kader, orang yang dibesarkan oleh partai, sekarang saya punya tugas di Jakarta, yaitu tugas saya 3, menangkan Pilpres untuk Pak Prabowo, menangkan partai, menambah kursi DPRD dan DPR RI. Kepada Pak Prabowo. Jadi begini, jadi orang itu tidak boleh berkhianat. Berkhianat itu perbuatan yang sangat tidak baik. Nah, jadi saya ini orang yang kelebihan saya itu apa sih? Saya nggak banyak kelebihan. Kelebihan saya itu setia, loyal. Gitu. Saya diomongin apa, saya diamin aja. Dijelekin, saya diam aja. Yang penting saya tunjukkan loyal setia. Loyal setia itu bagaimana sih? Bukan ngoceh-ngoceh, bukan cari-cari muka, bukan menjilat. Ya sudah, kerjakan dengan baik. Nanti sejarah akan membuktikan, waktu akan membuktikan, alam akan membuktikan kesetiaan kita. Itu caranya begitu. Nggak usah kita ngomong-ngomong. Dari organisasi dulu ya? Nggak usah pencitraan, nanti fakta akan membuktikan apa yang kita kerjakan. Seperti yang saya bilang tadi di awal, saya tipenya kalau saya ingin mengerjakan sesuatu, untuk partai kayak, untuk DKI, untuk siapapun, saya nggak mau orang tahu, nggak perlu tahu gitu. Biar kita aja sama Allah yang tahu. Itu pahalanya lebih baik gitu. Jangan kita pamer-pamer, oh ini dulu gue yang kerjaan, ini dulu gue yang urus, nggak boleh begitu. Iya, karena gue denger dari tim media lo, katanya Pak Wagub nggak terlalu mau kebanyakan pencitraan, nggak usah. Iya, jangan banyak lah. domelin katanya kalau mau pencitraan. Ya nggak perlu lah pencitraan-pencitraan. Yang penting kerja bener aja lah. Banyak orang itu, mohon maaf, Tapi kan politik butuh pencitraan, hebat Bang. pencitraan tapi kosong, ngapain? Nah,
Kalau orang bilang politik belum pencitraan, ya itu silakan ya kan. Caranya macam-macam. Kalau saya caranya yakin sama Allah, nanti Allah kasih yang terbaik buat kita. Udah, yang penting kita kerja yang benar. Udah begitu aja. Jadi maju gubernur nggak Bang besok Bang? Nah, kalau soal maju gubernur, itu gubernur masih lama, 2024, 27 November. Tugas saya sebagai ketua partai lakukan konsolidasi yang sebaik mungkin di Gerindra di DKI Jakarta. Tugas saya mempersiapkan caleg-caleg terbaik di Jakarta, kemudian memenangkan Pileg, Pilpres di Jakarta. Iya. Pokoknya harus menang Pak Prabowo. Iya. Ini bicaranya Pilpres karena bicara DKI ini udah kayak bisa bicara RI 3 sebenarnya. Karena wilayah ini kan apa? Ibu kota negara sampai saat ini masih ibu kota negara sampai saat ini, Bang. Kan dan Pilkada 2004, pilkada yang bersamaan nanti mungkin kontestasinya mungkin bisa jadi sehangat kemarin gitu kan, Bang ya. Iya. Pertarungan yang luar biasa. Ya, gue berharap semoga lo tetap tough, Bang. Tetap tough Insyaallah, di insyaallah. tengah segala macam Iya. tekanan Oh iya, politik banyak. dan lain-lain Iya, gitu banyak kan. sekali. Nah, Jakarta ini berat lah. pertanyaan terakhir, Bang. Ada nggak tekanan politik yang selama lo menjadi wagub yang lo alamin? Ya, alhamdulillah sih, saya kan didukung oleh teman-teman senior yang selalu mendukung ya. Tidak hanya pimpinan Pak Prabowo, ada Bang Dasko, ada Bang Muzani, semua lah, Pak Fadlizon, lain-lain. Bang Oni semua dukung lah. Semua dukung membantu saya. Jadi saya merasa di backup lah oleh senior-senior. Jadi tekanan politik nggak ada saya di sini Jakarta. Sekalipun sekarang Pak Anies beda sama saya, itu silakan. Ya kan itu wajar, setiap manusia beda. Di seluruh Indonesia biasa, gubernur sama wakil beda partai itu biasa. Beda pilihan itu biasa. Kita punya hak masing-masing. Yang penting tugas Tapi saya. Pak Anies didukung Gerindra juga. Ya memang Pak Anies dulu kan yang mengusung Gerindra, mengawal Gerindra. 5 tahun kita mengusung, mengawal, menjaga Pak Anies sebagai gubernur. Dan ikut dimenangkan oleh Gerindra. Dan Gerindra bekerja keras ikut memenangkan pilkada waktu itu bersama Anies Sandi. Ya kita semua kerja keras semua. Saya juga waktu itu masih DPR RI, ditugasin kerja dibagi-bagi kelurahan-kelurahan untuk kerja, dibagi-bagi kecamatan. Semua kita kerja keras memenangkan Anies Sandi. Alhamdulillah terpilih. Itu juga kebanggaan tersendiri bagi kita semua sebagai kader partai. Itu lu belum kepikiran jadi wagub tuh ya? Enggak pernah kepikir. Kita jadi anggota dewan aja, Bos. Pokoknya lu wagubnya gitu kan. Lu ikut Iya. diri lu tau ya lu jadi wagub akhirnya. Ya itu kan semua takdir Allah semua. Iya, Kita iya. nggak tahu. Bang, mudah-mudahan segala macam apa yang lu lakukan ini bermanfaat ya Bang ya. Amin, Buat, amin. khususnya warga DKI, warga Jakarta. Ya gue juga sudah merasakan manfaatnya lah, Jakarta udah kurang banjir ya. Gimana Pak Lurah? Kurang banjir kurang ya? Iya. Thank you banget Bang. Oke, pokoknya khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berbuat bagi manusia lainnya. Itu Iya, yang paling iya, penting. Jadi kita berbuat baiklah untuk orang lain. Itu paling penting. Oke, assalamualaikum Oke, thank you. warahmatullahi Assalam. wabarakatuh. Thank you, Bos. Siap Bang.